Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Pergi ke pasar membeli ikan. Jangan lupa cakepnya Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Dimasak sayur penuh rasa. Terima Cakep. kasih atas kepercayaan untuk menyekolahkan Ananda di Al-Furqon tercinta. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati seluruh orang tua, wali murid kelas 1 SDIT Al-Furqon Palembang tahun pelajaran 2025-2026. Yang kami hormati seluruh panitia masa pengenalan lingkungan sekolah SDIT Al-Furqon. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, di hari ketiga MPLS SDIT Al-Furqon, kita masih diberikan kesehatan, diberikan semangat, serta perhatian yang tinggi dalam mendampingi anak didik kita, anak-anak kita untuk dapat memasuki jenjang pendidikan dasar. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bunda Mona Maulina, Kepala SDIT Al-Furqon. Kebetulan 2 tahun ini menjabat sebagai Kepala SDIT Al-Furqon Palembang. Sebelumnya Bunda Wakil Kurikulum SDIT Al-Furqon selama 8 tahun. Dan alhamdulillah di tahun ini mendapatkan amanah yang baru. Selama 2 tahun ini mendapatkan amanah yang baru sebagai Kepala SDIT Al-Furqon Palembang. Ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua atas kepercayaannya untuk menyekolahkan Ananda di SDIT Al-Furqon. Sungguh antusias yang luar biasa di tahun ini, dan itu benar-benar salah satu apresiasi bagi kami juga untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang ada di SDIT Al-Furqon. Karena di tahun ini SDIT Al-Furqon membuka tambahan kuota 2 kelas dengan total siswa sebanyak 175 orang. Mohon tepuk tangannya terlebih dahulu. Dan itu benar-benar salah satu ujian juga buat kami untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak Ibu semuanya. Karena insya Allah di tahun ini juga, walaupun terjadinya perubahan Menteri Pendidikan dengan pengembangan kurikulum terbaru, ya, tetapi inovasi dan kreasi kita sebagai seorang guru akan semakin tertantang untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada di era modernisasi, era digital di tahun ini. Insya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama, di mana harapan kami bagaimana kita bisa membangun sinergi antara sekolah dan di rumah. Karena di tahun ini saya melihat kondisi anak-anak di kelas 1 luar biasa, sangat excited ya saudara bunda ya, Bapak Ibu semuanya. Belum terlihat ada anak yang menangis, terseduh-seduh ingin berlari kepada kedua orang tuanya. Dan itu saya berikan aplaus atas keberhasilan Bapak Ibu dalam mendidik anak-anak semuanya. Ya, luar biasa. Artinya secara kematangan emosi mereka itu sudah benar-benar ditempa dengan sangat baik saat berada di rumah. Diberikan kemandirian, diberikan kekuatan
kekuatan. Dan yang sangat luar biasa bagi saya, di tahun ini orang tua khususnya ayah, bapak, begitu banyak yang hadir mengikuti kegiatan parenting MPLS dengan jumlah yang kurang lebih hampir 30% ya, dibandingkan dari yang tahun lalu ya Bapak Ibu ya. Dan jujur saja, secara emosi anak-anak kita saat diantarkan oleh seorang ayah, itu adalah emosi yang luar biasa, merasakan ketenangan, kenyamanan, karena seorang pelindung sedang berada di sekitar dia. Pelindungnya adalah seorang ayah, ya. Karena anak usia golden age, dia sedang mencari sebuah sosok, seorang sosok yang untuk ditiru dan dijadikan panutan bagi mereka. Dan harapan kitalah orang tua dan guru yang akan menjadi panutan terbaik buat anak-anak kita, sehingga kita mampu mencetak mereka menjadi siswa, menjadi anak yang cerdas secara intelektualnya, bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mereka memiliki akhlak yang baik, kemudian iman yang kuat. Itu harapan kita ke depannya. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait dengan SDIT Al-Furqan Palembang. Yang pertama terkait dengan pengantar jemputan Ananda. Kita sudah menyiapkan kartu jemput yang sudah dibagikan kepada orang tua. Mohon bantuannya demi kenyamanan dan keamanan anak-anak kita selama berada di lingkungan sekolah. Mohon orang tua atau siapapun yang menjemputnya wajib menggunakan kartu penjemputan pada saat masuk ke dalam gerbang SDIT Al-Furqan Palembang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, insya Allah Al-Furqan akan melaksanakan kegiatan parenting. Parenting bagaimana melakukan pola asuh terbaik, menyelesaikan konflik anak, baik itu di rumah maupun di sekolah, yang insya Allah kita mengundang pakar parenting terbaik ya, itu Abah Ihsan, yang insya Allah akan hadir di tanggal 2 Agustus. Saya sangat berharap Bapak Ibu semua dapat hadir di kegiatan tersebut, dan silakan untuk bisa mengisi link Google Form yang sudah disediakan oleh panitianya di dalam grup kelas masing-masing. Yang ketiga, untuk masa tunggu orang tua, ini batasnya adalah hari ini. Jadi bagi orang tua yang masih menunggu Ananda dari pagi hingga siang, atau dari jam 7 hingga jam 2, maka yakinlah, berikan kepercayaan kepada anak-anak kita bahwa hari ini kalian akan lebih baik lagi, dan insya Allah Ustadz dan Bunda akan menemani kalian dalam proses pembelajaran kalian. Karena kami yakin Ustadz dan Bunda Al-Furqan sudah kita tempa menjadi guru-guru terbaik, guru-guru yang hebat untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Bapak Ibu sekalian, sedikit mungkin tambahan dari saya, ingin menjelaskan sosialisasi visi misi SDIT Al-Furqan Palembang tahun 2025-2026. Karena peribahasanya tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mau menyayangi Al-Furqan jika tidak tahu visi dan misinya, serta seperti apa program kerja SDIT Al-Furqan Palembang. Izinkan memperkenalkan terlebih dahulu, mungkin tadi sudah dijelaskan, Al-Furqan kepala sekolahnya dipimpin oleh Bunda Mona, didampingi oleh 2 wakil kurikulum dan wakil kesiswaan. Wakil kurikulum terkait dengan kurikulum ruh dari SDIT Al-Furqan Palembang, mulai dari jadwal, proses pembelajaran, policy teacher, serta pengembangan dan produksi. Al-Furqan juga melakukan sebuah pengembangan dan produksi serta publikasi dalam sisi media sosial dan hasil karya siswa, langsung dikoordinatori oleh bagian wakil kurikulum SDIT Al-Furqan, dibantu oleh wakil kesiswaan SDIT Al-Furqan, Haji Edi Sapril. Beliau yang membantu saya di bidang kesiswaan, bagaimana meningkatkan kedisiplinan,
meningkatkan potensi, minat, bakat peserta didik yang ada di SDT Al-Furqan Palembang. Selanjutnya, alhamdulillah guru di SDT Al-Furqan Palembang sebanyak 95 orang guru, terdiri dari guru mata pelajaran, guru kelas, dan guru tahfiz, ya, guru tahfiz, serta beberapa tenaga pendidik lainnya. Adapun ciri-ciri bahagia yang insya Allah senantiasa orang-orang yang ada di sini akan selalu bahagia dengan 4 ciri-ciri yang sudah saya buatkan di sini. Selanjutnya, adapun visi misi SDT Al-Furqan Palembang, Bapak Ibu. Visi Al-Furqan ini bagaimana menjadi sekolah unggul dan rujukan dalam pendidikan sehingga mampu menghasilkan lulusan berkualitas. Jadi targetan masa depan kami adalah bagaimana menghasilkan lulusan berkualitas yang dihasilkan oleh Al-Furqan sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan menurut Kementerian Pendidikan kita saat ini. Selanjutnya, adapun tujuan kita, insya Allah tujuan pendidikan SDT Al-Furqan Palembang selaras dengan tujuan pendidikan nasional serta pendidikan SIT atau Pendidikan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Adapun program kurikulum yang akan kita laksanakan di tahun ini, Bapak Ibu, Al-Furqan insya Allah menerapkan beberapa program-program terobosan terbaru, yang mana untuk Ananda kelas 1 hingga kelas 6 kita memperlakukan program Mastery Learning dan program Blended Learning 30 kelas virtual. Mungkin bagi Bapak Ibu yang alumni dan kakak atau kakak-kakaknya sudah sering di Al-Furqan, sudah terbiasa sekolah di Al-Furqan, mungkin sudah tidak asing lagi mendengarkan 30 kelas virtual. Namun di Al-Furqan kita memperlakukan 30 kelas virtual. Ada Google Classroom yang nanti diberikan oleh wali kelasnya link yang terkait dengan materi-materi yang dipelajari oleh Ananda dalam 1 pekan yang akan datang. Bagi Bapak Ibu yang anaknya berhalangan hadir ke Al-Furqan, maka bisa buka untuk kelas virtualnya, seperti apa materinya, videonya, bagaimana melaksanakan pengayaannya, bisa dibuka di kelas virtual Ananda, sehingga Ananda tidak tertinggal dari teman-teman lainnya walaupun tidak hadir pada hari tersebut. Dan khusus pengayaan untuk persiapan ujian sumatif, Al-Furqan ujian sumatifnya, Ibu Bapak Ibu cukup membuka pengayaan-pengayaan yang ada di kelas virtual. Tidak perlu membaca satu tebal buku pelajaran Ananda sehingga bingung apa yang harus dipelajari. Al-Furqan sudah memberikan kemudahan berupa kelas virtual untuk melakukan pengayaan dan pengulangan apa saja materi yang akan dipelajari oleh Bapak Ibu untuk Ananda diajarkan di rumah. Selanjutnya, kita juga ada laporan nilai harian bulanan, Bapak Ibu. Laporan nilai bulanan akan kita bagikan kurang lebih 2 bulan setelah Ananda mengikuti proses pembelajaran. Bapak Ibu bisa mengecek, bisa memantau bagaimana perkembangan anak Bapak Ibu di dalam kelas. Pelajaran apa saja yang kira-kira butuh peningkatan dari sisi akademiknya. Bagaimana dari sisi tingkah lakunya, dari sisi perilakunya. Maka Bapak Ibu bisa cek dari laporan nilai harian bulanan yang insya Allah akan dibagikan per bulan oleh gurunya. Selanjutnya, Bapak Ibu, Al-Furqan juga menerapkan di sini produksi literasi. Bagi anak Bapak Ibu yang memiliki bakat dari bidang menulis, bercerita, dan sebagainya yang terkait dengan literasi, maka ikuti program produksi literasi. Di sini kita menyiapkan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita juga memperlakukan program Calistung. Bagi anak Bapak Ibu terkendala dari baca, tulis, dan menghitung serta menulis rapi, maka kita akan mengadakan program Calistung yang insya Allah dilaksanakan dari kelas 1, 2, dan 3.
Bagi anak bapak ibu yang bacanya belum lancar, bagi anak bapak ibu juga belum bisa menulis dengan rapi atau dengan baik, atau tidak bisa menghitung dengan baik, maka boleh diajukan kepada gurunya, karena kita akan mengadakan seleksi asesmen awal di dalam pekan ini. Biasanya guru mengadakan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan peserta didiknya. Bagi orang tua, mohon bantuannya untuk dapat berkenan mengizinkan Ananda untuk pulang lebih akhir. Jadi di jam 2 hingga jam 3 khusus anak-anak yang masuk ke dalam program Calistung, maka harapannya orang tua bisa bersinergi untuk dapat mengikuti anaknya ke dalam proses pembelajaran program Calistung tersebut. Nanti insya Allah akan diadakan seleksi dalam pekan ini dan akan terpilih menurut gurunya yang butuh pembelajaran Calistung. Maka harapan ke depan orang tua dapat mendukung penuh untuk menjemput Ananda di pukul 3 sore. Selanjutnya, Al-Furqan juga punya TV, namanya AFC TV Bapak Ibu. Mohon like dan subscribe-nya ya Bapak Ibu ya, untuk TV Al-Furqan Palembang. Jadi namanya AFC, Al-Furqan Channel TV. Insya Allah akan menjelaskan, akan menggambarkan keseharian anak-anak, aktivitas anak-anak selama berada di Al-Furqan. Selanjutnya juga ini beberapa karya anak-anak kita di Al-Furqan. Kita ada reporter cilik. Reporter cilik sangat benar-benar menghasilkan beberapa tulisan yang ada di buletin kita, namanya Aku Bisa. Dan ini beberapa karya siswa kita, ada komik kami. Kalau memang Ananda tertarik untuk ikut komik rider Islami, nanti insya Allah bukunya akan kita cetak seperti yang ada di depan. Ikuti nanti ekskul namanya komik rider Islami dari kelas 1 hingga kelas 6. Anak-anak kelas 1 sudah mampu membuat sebuah komik Islami yang akan dibukukan ber-ISBN. Selanjutnya, beberapa kurikulum bidang Al-Quran itu kita terapkan. Bapak Ibu nanti insya Allah akan ada targetan kita hingga mereka batasan kelas 3 sudah Al-Quran. Itu harapan kita ke depannya. Selanjutnya Bunda, nanti untuk lebih lengkapnya akan kami jelaskan di luar forum ya, karena kita sudah ditunggu nanti oleh pembicara kita, oleh pemateri parenting kita ya. Selanjutnya di bidang kesiswaan Bapak Ibu, di bidang kesiswaan lanjut Bun, ada program 24 life skill. 24 life skill itu adalah program terbaru Al-Furqan yang mana diizinkan anak-anak memilih secara gratis ya, namun tetap ada seleksi. Memilih secara gratis namun tetap ada seleksi program 24 life skill, mulai dari bidang seni, bidang olahraga, bidang akademik, dan bidang keislaman. Bidang seni di situ ada life skill angklung, life skill vokal, life skill marching band. Bagi Bapak Ibu yang tertarik anaknya untuk ikut life skill angklung kelas 1, ya, nanti udah bisa main angklung ya, insya Allah. Tapi silakan didaftarkan ke wali kelas atau pendamping kelasnya yang suka di bidang akademik, olimpiade, matematika, IPA, bahasa Inggris, dan sejenisnya, maka harus mengikuti seleksi terlebih dahulu. Jika lulus dengan nilai ketuntasan sesuai dengan kriteria anak-anak olimpiade, maka dia akan kita latih selama 3 pekan tiga kali dalam 1 pekan. Jadi akan dilatih oleh guru olimpiadenya 3 kali dalam sepekan. Karena materi-materi yang diajarkan oleh guru olimpiade adalah materi-materi yang hot. Kalau dia kelas 1, maka pelajaran yang akan diajarkan mungkin bisa jadi kelas 3, kelas 4. Anak kelas 4 diajarkan yang SMP. Karena targetannya adalah lomba nasional dan internasional. Itu targetan kedepannya. Mungkin itu ya Bapak Ibu, dari beberapa gambaran dari Bunda untuk beberapa kegiatan yang ada di Al-Furqan. Semoga anak-anak Bapak Ibu nyaman, aman selama berada di Al-Furqan, dan kita
doakan bersama-sama semoga mereka menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang berilmu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari Bunda Mona. Sedikit pantun dari Bunda Mona lagi. Mohon cakepnya Bapak Ibu ya. Bunga melati harum wangi. Cakep. Nah lupa Bunda. Ya. Nah lupa nih ya Bunda. Canya lagu kepean kalau yang ini ya. Bunga melati harum wangi. Mekar di taman indah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Ditunggu keluarga lainnya untuk dapat bersekolah di Al-Furqan tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bunda Mona Molina sudah sosialisasikan program-program sekolah kita. Luar biasa nggak Bapak Ibu programnya? Biasa. Biasa. Namun kami juga mohon kerjasamanya dengan Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi kepada wali kelas, pendamping di sekolah semua. Semoga sinergi kita terbangun dengan baik sehingga apa yang kita harapkan, kita programkan dapat tercapai dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit pantun untuk sekolah kita. Beli buah duku, buah kedondong. Cakep. Pilih sekolah yang bermutu, Al-Furqan dong. Well, ladies and gentlemen, all parents and honorably my teacher, the fourth session is the main session is parenting. Ya, akan dibawakan oleh Ibu Herlina dengan gelar Sarjana Psikologi CHT CHM CNNLP. Kepada Bunda Ibu Herlina dipersilakan. Tanya jawab. Baik, ayah bunda, mama papa semua, saya nggak usah pantun lagi ya. Udah banyak pantunnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum mama. Tadi suaranya yang paling kencang papa-papanya. Ya semangat. Masya Allah ya, tahun ini papa-papanya ini banyak yang hadir di sini. Bukan berarti mama-mama kalah, ya. Tapi apresiasi yang luar biasa dari kami bahwa dari tahun ke tahun bahwa orang tua itu terutama kaum ayah itu semakin menyadari bahwa urusan anak itu bukan hanya urusan mama, ya. Alhamdulillah saya berdiri di sini diminta oleh Al-Furqan yang sudah bekerja sama sejak berdiri ya dengan saya di sini. Al-Furqan berdiri, saya sudah ada di sini dan sering di sini, tapi untuk beberapa tahun ini kami tetap bekerja sama, tetapi saya tidak tetap lagi di sini ya. Tapi setiap tahun insya Allah saya hadir di tahun ajaran baru untuk sharing nih dengan para orang tua bagaimana supaya ananda kita yang kita titipkan di sini ini benar-benar mengalami suatu perkembangan yang baik, sejahtera psikologisnya, mental spiritualnya. Ya. Akan tetapi kalau bicara tentang kesehatan mental psikologis siswa atau anak, ini tidak bisa terlepas dari kesehatan mental para orang tuanya. Betul tidak? Betul. Saya lihat nih, ini wajah-wajah banyak masalah kan? Ya, ini wajah-wajah banyak masalah. Tapi masalah itu jangan ditakuti, tidak apa. Masalah itu tidak apa-apa. Itu tandanya kita hidup. Yang penting bagaimana dari setiap masalah yang muncul kita menjadi diri yang lebih baik. Itu intinya ya. Karena saya lihat ini wajah-wajah banyak masalah. Jadi kalau tadi sudah bertaburan pantun, jadi kalau saya pengen
di psikotes dulu lah ini mama papa di sini. Siap? Jadi tahu nanti ya, jangan-jangan ketika ada problem di dalam diri Ananda kita, masalahnya bukan Ananda, ternyata orang tuanya nih. Nah, mentalnya agak goyang dikit, ya. Baik, mama papa siap? Mau dites sama saya? Mau? Nah, kita coba ya. Nggak apa-apa, kita main-main dulu pagi-pagi biar semangat. Silahkan, saya mau memberikan kuesioner, ya. Tugas mama papa adalah cukup menghitung. Jadi boleh mengeluarkan HP-nya untuk kalkulator ya, atau kalau ada yang kertas dengan pena boleh ya dikeluarkan, boleh ya. Jadi tugasnya, saya buka contekan dulu. Maklum sudah umur jadi memorinya sedikit sudah terganggu dengan. Oke. Sambil mama papa dipersiapkan. Yuk. Jadi ada tugas nih. Nanti ada pernyataan yang akan saya sebutkan, ya. Dan mama papa diminta untuk memberi penilaian pada pernyataan yang saya sampaikan, tetapi dengan kondisi diri mama papa semua. Ada 4 penilaian. Nilainya 1 kalau pernyataan itu hampir tidak pernah. Pernyataan 2 kalau jawabannya kadang-kadang. Pernyataannya nilainya 3 ketika sering, ya. Dan 4 kalau hampir selalu. Jadi nanti ketika saya baca, mama papa tinggal hitung aja. Oh saya 1, saya 3. Nanti kita totalkan jumlahnya. Makanya tadi kita perlu membuka HP atau kalkulator, atau kalau mama papa ingat juga dihitung sendiri aja, ya. Atau nggak berani, nanti jadi ketahuan. Oke, baik, kita mulai ya. Pernyataan pertama. Jadi ingat 1 hampir tidak pernah. Yang kedua kadang-kadang, ketiga sering, yang keempat hampir selalu, ya. Pernyataan yang pertama. Saya sering marah-marah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai harapan. Marah terus itu ya. Kok aku banget. Yang kedua, sulit. Kenapa? Ulang. Oke, fokus ya. Sering marah-marah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai harapan. Yang kedua, sulit fokus dan sulit tepat waktu. Sulit fokus dan sulit tepat waktu. Yang ketiga, nafsu makan saya berkurang dan mengalami gangguan tidur. Nah, kalau mama banyak makan berarti galak ya. Kok malah tambah banyak makan ya? Ya, yang berikut, saya mudah tersinggung dan sulit memaafkan. Aku banget. Berikutnya, kurang bersemangat menjalani hidup. Kayaknya kalau sampai ke sini enggak lah ya. Sakit kepala, berikutnya ya, sakit kepala, masalah di perut dan jantung berdebar kencang. Jadi bunda-bundanya ikut juga ya ini. Jangan bunda Ustaz isi ya. Kemudian tidak punya target dan harapan akan masa depan. Yang kedelapan, merasa insecure terhadap orang lain. Insecure, merasa tidak aman, tidak nyaman terhadap orang lain, rasa terancam, mungkin cemas dan sebagainya. Yang kesembilan, merasa beban kerja terlalu melebihi kewajaran. Bisa kerjaan kantor, bisa juga kerjaan di rumah. Yang ke-10 terakhir, jarang berolahraga,
rekreasi serta jarang melakukan hobi. Kata mama, gimana sih? Ya iyalah, anak belum anak, ini belum rumah, belum suami, boro-boro mau olahraga. Nah, disitulah nanti kita tahu mental kita ini jadinya seperti apa. Sekarang silahkan dijumlahkan. Ya, dijumlahkan dulu. Ayo saya ke berapa? Saya ke. Sudah? Ayo saya Sudah? ke. Sudah ya? Oke. Kalau ketemu psikolog tuh bawaannya mau psikotes aja. Iya, mau naik jabatan psikotes ya Pak ya, mau cari kerja, masuk kerja di psikotes gitu ya. Parenting pun mau di psikotes juga. Oke, siap. Nah, saya bacakan. Untuk skor 10 sampai 20, Anda memiliki mental yang sehat. Yeay, tepuk tangan, Masya Allah. Jangan berkecil hati untuk nilai yang berikutnya. Oh, deg-degan ya Mas, deg-degan. Aduh, ya Allah, deg-degan ya. Ini kan kita tahu ini ya masalah anaknya atau apa-apanya ini. Yang berikutnya, skor 21 sampai 25, Anda sudah sehat mental, namun perlu waspada. Ustaz, ini paling kencang mesti ya. Ustaz berobat nanti Ustaz ke ruangan saya. Ya. Oke, skor 26 sampai 30, hati-hati. Anda rentan terhadap stres. Ya. Berikutnya, skor 31 sampai 35, Anda sudah mulai terkena depresi ringan hingga sedang. Ayo, harus cari bantuan ini sudah. Ya. Skor 36 ke atas, Anda mengalami depresi dan butuh pertolongan. Nah, jadi kadang-kadang kita pikir hidup ini berjalan begitu aja. Terus kita tuh ada di titik yang mana? Seringkali akhirnya kita menyalahkan banyak hal. Tetapi kita tidak menyadari kondisi diri kita sendiri. Jadi orang tua itu tidak mudah loh. Kita kan nggak dikasih sekolahnya, nggak dikasih bekal ilmunya, ya. Nah, jadi apa nih sebenarnya yang harus dilakukan dengan memahami dulu diri kita ini? Kita berada di kondisi seperti apa saat ini? Kadang-kadang kita jadi orang tua ini tidak sempat memikirkan diri kita sendiri. Secara mental, kita ini sudah siap belum untuk jadi orang tua? Kita sudah mempersiapkan diri kita seoptimal mungkin apa belum nih untuk kesejahteraan kesehatan mental Ananda kita? Kalau kita pusing dikit, langsung minum obat sembuh. Tapi kalau ada kecemasan, ketidaknyamanan pada diri kita cari bantuan. Kebanyakan tuh enggak. Ya, ketika mama sakit perut karena sakit mah, cepat-cepat pergi ke dokter. Tapi ketika mama sering nangis karena keadaan rumah, keadaan anak-anak, ataupun keadaan pasangan, apa mama cari bantuan? Belum tentu. Nah, itulah kenyataannya. Di era sekarang ini banyak ditemui anak-anak yang mengalami masalah kesehatan mental. Nah, itulah sebagai pembuka dari acara kita sekarang, menjadi frame dasar bahwa ketika menghadapi Ananda kita, mendampingi tumbuh kembang Ananda kita, bahwa menjadi orang tua yang pertama harus memperhatikan kesehatan mental orang tua terlebih dahulu, untuk kemudian mampu mendidik membesarkan anak-anak yang memiliki mental yang sehat. Baik, materi saya hari ini ya, bagaimana mendampingi Ananda di awal pendidikan sekolah dasar.
Namanya sekolah dasar. Jadi ini peletakan pertama nih, bagaimana sikap anak terhadap pendidikan. Jadi kalau salah langkah di awal, maka itu akan menimbulkan problem-problem di usia-usia sekolah selanjutnya. Ya. Next. Nah, harus tahu dulu nih ciri ananda kita itu seperti apa. Anak sekolah dasar, jadi jangan salah kaprah ya, bahwa menganggap bunda anak saya ini masalah, anak saya ini kok gini, anak saya ini kok beda. Ternyata kita yang nggak cukup punya wawasan pengetahuan nih tentang ananda kita. Anak ini selalu dinamis, motoriknya bergerak terus ya. Jadi jangan dibilang anak nggak fokus. Semakin anak itu cerdas, semakin gak bisa diem. Semakin anaknya cerdas dan kreatif, semakin suka gangguin adik. Ya, bukan adik aja, mama papa jadi gangguin sama ananda. Ya. Kemudian masa golden age, 90% fondasi awal yang permanen. Jadi golden age itu apa aja diserap. Proses belajar yang paling mudah untuk ananda. Jadi rugi kalau anak kita besar begitu saja di usia-usia golden age, dan ini tidak akan terulang. Bayangkan 90% itu diserap dengan mudah. Mau ngajarin apapun jadi. Ya, jadi rugi banget. Masih kecil. Masih kelas 1 juga. Salah, justru di awal inilah supaya mama papa nanti gak repot nantinya kalau kita abai di usia golden age mereka. Kemudian dia menyerap semua pengalaman indrawi tanpa saringan. Pengalaman indrawi, pengindraannya ini belajar, mempelajari semua. Dia serap seperti spon. Semua dia serap. Ya, itu cara belajar ananda kita. Kemudian sensitif dan emosi belum stabil. Jadi anak di bawah 7 tahun itu biasa kalau nangis, ya. Kalau misalnya keinginan dia tidak dituruti, dia tantrum, sama aja seperti kayak mama. Kalau mama minta uang beli emasnya dikasih, tantrum ya. Enggak lah ya. Ya, karena apa? Pasti ketika keinginan kita tidak terpenuhi, pastilah ada kecewa. Cuman kalau reaksi ananda ya seperti itu. Berarti apa sih ini harus tersampaikan? Jadi mama papa jangan terlalu terpancing sama emosi. Contoh tadi pagi ada diskusi di meja makan. Ditanya bapaknya, adik mau jadi apa? Aku mau jadi polisi. Kenapa mau jadi polisi? Supaya penjahatnya aku tembak. Terus saya bilang gini, Dek, semua ada hukumnya, ada aturannya dulu. Pokoknya aku mau nembak. Terus saya bilang, iya, tapi nanti lihat dulu kesalahannya. Enggak, aku nembak. Oke, tembaklah. Gitu kan? Nah, kemudian bukan kita menjudge bahwa wah anak ini kan kasih tahu orang tua. Bukan. Kita lihat dulu dia masih emosi yang stabil, dia masih egosentris dan sebagainya. Dan pada saat itu semua jadi tertawa, termasuk kakaknya, bahwa kita melihat ya seperti itulah ananda kita itu, gitu ya. Hidup dalam dunia bermain. Bermain anak adalah belajar mama papa. Jadi jangan kita sampai kamu main aja, udah kelas 1 belum? Udah kelas 1 kenapa? Mau boleh main, ya? Atau mama dengan kalimat, ayo nak, kamu jangan banyak main. Kelas 1 loh, kamu sudah SD loh. Itu sama saja kita menakut-nakuti anak, bahwa SD itu bahaya nih, nggak usah main nih, gitu ya. Dan itu menjadi beban, jangan, ya. Justru ketika kita bilang, oh kamu udah SD, keren, tambah besar. Jadi ikuti kata SD, sudah besar dengan sesuatu yang menyenangkan. Jangan dianggap sebagai suatu beban, karena itu memang dunia dia. Dan setiap anak itu unik, dia punya. Kalau mama papa pernah dengar bahwa anak ini dipengaruhi oleh fitrah penciptaannya secara genetik, dilihat dari struktur otaknya, dia akan menghasilkan perilaku yang membentuk kepribadian mereka. Jadi udah bawaannya. Jadi ada yang memang dia senang belajar, ada yang memang senang main dan sebagainya. Dan semua itu punya keunikan, nggak bisa disamain. Itu bapakmu kayak gini, masa kamu gini? Itu kakak kayak gini, kenapa ya dia gini? Nggak bisa. Nah, cuma kita harus tahu bahwa apa nih, kita dititipin anak dengan keunikan apa. Nah itu juga yang harus mama papa terapkan. Karena kalau pengalaman saya di praktek saya, contoh kemarin dapat kasus nih, oh ternyata dia anak kreatif gitu kan. Ternyata orang tua harus
bersih, harus rapi, harus disiplin dan sebagainya. Anak kreatif nggak bisa gitu. Maka kita sebagai orang tua yang harus pelajari dulu. Ini uniknya anak saya itu apa? Bedanya model dia ini seperti apa? Gitu kan? Dengan begitu juga harus dilihat juga di tahap-tahap perkembangan berikutnya. Jangan sudah remaja kita paksa harus tidur siang. Itu kan aturan ketika dia masih usia SD misalnya. Jadi harus disesuaikan. Anak muda kagum dan meniru pada usia ini. Nah, jadi harus mama papa itu paling enggak itu jadi figur-figur seperti bunda-bunda ustadz di sini ya. Kalau bunda ustadz di sini itu terbiasa untuk bagaimana mereka menjadi figur-figur yang dikagumi. Dari cara mereka bicara, dari cara mereka bersikap, ya, karena mereka ini akan meniru figur-figur yang dia kagumi. Maka jadilah mama papa itu figur yang dikagumi supaya apa? Supaya ditiru. Kalau mama papanya udah angker gitu ya, mau membentuk sesuatu, jadinya gak mau. Ayo lihat dong papa itu sukses loh. Tapi papanya nakutin, ya gak mau anak. Kemudian anak punya sifat bergantung, dependen dan takut berpisah, dan itu wajar, ya sangat wajar. Next. Jadi sekolah di SD itu suatu lingkungan yang baru untuk anak. Yang awalnya kita lihat anak ini sekolahnya di TK yang lingkungan terbatas, gurunya cuma 1-2, yang dikenal tiap hari gurunya itu saja. Tapi begitu di SD dia ketemu teman yang lebih banyak lagi, ratusan siswa. Dia ketemu dalam 1 minggu gurunya macam-macam yang dia temuin, bermacam-macam karakter. Kan wajar ketika ada perasaan insecure pada beberapa anak. Belum lagi ada beberapa karakter yang sensitif. Jadi sangat wajar bahwa di usia-usia awal anak-anak ini memiliki beberapa kondisi-kondisi yang membuat mereka tidak nyaman. Ya, jadi wajar ya mama papa. Jadi nggak perlu kaget, nggak perlu ini ya. Mungkin beberapa hari ini mama dan papa selalu ada di sekitar mereka. Besok mungkin mama papa tidak ada, tiba-tiba anak bereaksinya tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Kemudian apa yang harus dilakukan orang tua? Cukup memberikan rasa aman dan nyaman untuk anak. Nanti ada caranya. Ya, next. Ya, ciri mental anak sekolah dasar. Ya, lewat aja ini. Ini dalam belajar ya. Oke, next. Karena saya dikasih waktu cuma 30 menit, agak cepat bicaranya ya. Oke. Nah, tugas perkembangan siswa sekolah dasar. Jadi gini, kenapa harus tahu ini? Supaya mama tahu, supaya papa tahu. Ini anak kurangnya di mana, gitu. Sehingga apa yang harus disupport, dan kita tidak menjadi bahwa oh anak saya ini kenapa dia dianggap beda gitu dengan anak-anak lain dan sebagainya. Karena apa? Ternyata belum memenuhi ini tugas perkembangan di sini, gitu loh. Karena apa? Mama papa seringkali pembandingannya hanya di rumah. Ya, kalau ini kan ciri-ciri sudah hasil merupakan penelitian dan secara ilmiah bahwa tugas perkembangan siswa itu mengembangkan kecakapan fisik. Ya, jadi banyak main, banyak bergerak, menguasai keterampilan olahraga, keterampilan tangan dan sebagainya, membentuk sikap yang sehat. Apa sikap yang sehat? Minimal anak bisa menenangkan dirinya sendiri ketika dia bersedih, ya. Itu sikap yang kedua, minimal dia bisa optimis ketika dia tidak mampu, belum bisa atau ada yang kurang. Kemudian paling tidak anak itu bisa lebih mandiri walaupun tidak ada orang tuanya, ya. Kemudian bergaul dengan teman sebayanya. Jadi ketika anak-anak kita, kok dia takut ya? Kok dia nggak main sama temannya ya? Berarti oh kita rasa oh ada sesuatu nih yang harus dikurang, yang harus kita support dan kita cari bantuan nih untuk anak-anak kita. Kemudian memainkan peran pria dan wanita. Jadi yang pria dia mulai nih memainkan perannya sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan gitu ya. Dari bentuk kelompok permainannya gitu maupun bentuk mainannya, perannya, busananya gitu ya. Jadi mempertegas peran laki-laki dan perempuannya.
Kemudian mengembangkan kecakapan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Mengembangkan konsep yang diperlukan untuk sehari-hari, mulai dari bangun tidur, ya, mandi yang kebiasaan pagi yang sehat, menggosok gigi, mandi yang bersih, makan, ya kebiasaan makan, belajar, beristirahat, bermain. Nah itu kecakapan yang diperlukan sehari-hari, kemandirian dan kebebasan pribadi. Jadi, nah seringkali yang jadi persoalan, banyak sekali para orang tua yang kebablasan di kemandirian. Jadi walaupun Ananda banyak dibantu, tapi sedikit demi sedikit tuntutlah anak untuk menjadi diri yang mandiri. Kemarin saya ada pasien saya, anak SMP kelas 2, karena ayah punya latar belakang yang agak sulit. Waktu dulu, waktu kecil, waktu SD, orang tuanya sudah meninggal sehingga hidup itu penuh perjuangan dan dia merasa nggak enak. Akhirnya si anaknya dibesarkan dengan apa? Jangan sampai anak aku susah. Jadi semua tuh dilayani, disiapi dan sebagainya. Waktu SMP kelas 2, anaknya kok di pelajarannya menurun. SD waktu itu pinter gitu ya. Begitu di psikotes, di tes IQ-nya cuma 91, kriterianya itu rata-rata paling bawah. Di grade-nya rata-rata itu nilai skor paling rendah ya, 91. Padahal potensinya ada di 116. Potensi itu yang nggak keluar. Harusnya di atas rata-rata. Ternyata perlakuan anak yang tidak mandiri sama sekali tidak mencerdaskan anak. Prinsipnya otak, semakin kita pakai untuk berpikir, sel otaknya bertambah, kapasitas otak itu nambah. Tapi semakin jarang dipakai, dianya rontok, mati, berkurang kapasitasnya. Contoh yang tidak mandiri, mama aku mau minum, ambil sendiri. Ini anak yang dipintarin nih ya, ambil sendiri. Terus si anaknya mikir, dipakai dong otaknya. Ngambilnya gimana ya? Mama ngambil cangkir gimana ya? Oh di situ. Sampai sana nanti buka rak piring set, warna-warni, bentuk dan sebagainya. Dia akan mikir lagi, mana yang terjangkau oleh tangan? Tangannya ngambil gimana supaya nggak jatuh, pecah dan sebagainya. Itu motoriknya. Karena kecerdasan juga akan terpengaruh oleh aktivitas motorik. Kemudian dia berpikir lagi, wah tempatnya tinggi, jauh, apa harus ambil kursi? Pakai lagi mikir, bagaimana nggak mencetnya ini supaya air keluar dan sebagainya. Ketika tumpah bagaimana, itu berpikir semua. Bayangkan ketika kita bilang, mama aku mau minum, tunggu ya, Bi minum, mikir nggak anaknya? Enggak. Itu contoh kecil dari pembiasaan kemandirian untuk hal-hal kecil. Jadi semakin anak itu berlatih mandiri sedini mungkin, berarti kita tuh sebenarnya membuat anak-anak kita itu cerdas. Kadang-kadang mintalah anak berpikir dulu. Contoh, kemarin itu ada kejadian lah di rumah. Karena ada bau cuka, ini bau apa? Coba kamu pikir bau apa? Aku gak suka baunya. Ya terus bagaimana menghilangkannya? Coba dipikirkan. Si anak ambil, taruh aja yang jauh. Masih terasa nggak baunya? Iya. Yang menyebabkan bau itu apa? Oh, dia kan menguap ya mam, harus gini. Ya berarti solusinya apa? Coba kamu pikirkan. Ambillah piring terus ditutup. Nah itu kan berpikir. Itu hal sederhana. Tapi seringkali hidup kita ini nggak mindful. Mindful itu apa sih? Ada yang tahu mindful? Apa? Sadar utuh, ya, sadar utuh. Jadi sadar penuh, hadir utuh di situ. Kenapa? Kita berjalan gitu tapi pikiran di kantor. Kita jalan kemana pikiran di pasar, gitu ya. Seringkali orang tua ini yang membuat kita stres tuh kita nggak mindful. Di peran-peran kita di rumah itu jadi orang tua tuh seperti itu. Sehingga membentuk komunikasi yang mengembangkan anak ini itu sangat jarang terjadi. Tapi kalau berangkat dari niatan, oh saya di rumah, ada anak-anak, ada tugas di rumah ini, ada tugas saya sebagai seorang ayah, ada tugas saya seorang mama di sini, yang nggak cuma memenuhi kebutuhan fisik saja. Kebutuhan anak itu ada berapa? Ada 3. Ingat ya mama papa, ada
ada 3 yang besar-besarnya. Yang pertama, karena jiwa kita ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama fisik, yaitu yang terakhir di bumi, ya, berkembangnya karena di bumi, itu fisik, ya. Yang kedua adalah psikologis, suatu yang abstrak tidak terlihat tapi kita hidup, yang juga perlu makan, ya, perlu konsumsi. Kan salah satu konsumsi psikologis ya seperti ini, dapat ilmu, ya, belajar lagi, mengevaluasi, berlatih bagaimana mengelola emosi, itu psikologis. Yang ketiga, jangan lupa Bunda, ada satu lagi dan tidak kalah pentingnya, dan ini yang paling utama, karena inilah yang mengontrol psikologis dan fisik kita. Apa itu? Ada yang tahu? Kalau ada yang bisa jawab, tolong Bunda Mona nanti dikasih diskon. Ada yang bisa jawab? Yang ketiga, ini kalau yang ketiga ini bagus, 2 ini bagus jadinya. Yaitu apa, Mama? Kayaknya ada yang mau jawab gitu, mulutnya udah gitu ya. Yaitu ruh. Ruh itu lahirnya di langit, dari Allah itu. Jadi kalau di sekolahnya di Al-Furqan, 3 ini dikembangkan. Kalau ruhnya ini sudah bagus, kalau dikasih makanan ruh gitu ya, dilatih kekuatan ruh. Ruh itu sama dengan kesadaran. Nah kalau ruhnya udah bagus, maka tadi 2 ini bagus. Contoh, Mama Papa sudah didik ruhnya mengenal Allah, ya. Kemudian keseharian dibuat Ananda ini secara ruhnya terbangkit, mulai dari ibadah, ya, kesadaran syariat ditegakkan di rumah. Misalnya anak setiap mau makan, Mama aku mau makan ini, tapi sudah bayar belum? Mama aku makan ini nih, ini punya siapa? Ada yang punya nggak? Nggak enak hatinya. Ini hukumnya halal haram diambil ini. Ada tulisan halalnya nggak sih? Itu kenapa ruhnya, kesadarannya sama secara psikologis juga. Aku marah, pokoknya aku marah. Istighfar deh, istighfar. Ada kontrolnya. Siapa yang mengontrol? Ruhnya. Nah, ruh juga harus Mama Papa perhatikan untuk mendapat konsumsi. Jadi kesadaran Mama Papa ketika bersama anak, ingat ada 3, bukan hanya fisik. Kebanyakan kita fisik, fasilitas, makanan yang enak, ya, berobat, kesenangan, yang kita lihat tumbuh kembangnya fisik saja. Tapi bagaimana dengan mentalnya? Bagaimana dengan ruhnya? Kalau ruhnya udah bagus, insya Allah Mama Papa nggak akan repot sampai dia dewasa. Oke, lanjut. Membentuk sikap positif terhadap kelompok dan lembaga sosial. Nah, sekarang bagaimana sih berkomunikasi supaya tadi mental psikologisnya itu sehat? Mama Papa mungkin sering ya dengar kata-kata afirmatif. Ya, sering ya? Sering. Pokoknya sekarang kalau kita lihat medsos itu banyaklah kata-kata afirmatif. Tetapi seringkali kita jarang mempraktekannya. Bahwa ngobrol dengan anak, selipkan kata-kata afirmatif. Contoh, ketika anak cerita, Mama aku gak kepilih jadi ketua kelas, ya, kan jadi sekarang tuh lagi pilih-pilih ketua kelas gitu ya. Terus anak kecewa. Kemudian bagaimana nih? Masuk deh, kata afirmatif masuk. Maka kita bisa mulai dari sini deh, Mama cerita. Ada dongeng ya. Ikut deh Mama Papa kelas dongeng. Dongeng itu bagus banget untuk kesehatan mental. Jadi lebih baik ya, lebih enak membentuk perilaku anak itu melalui dongeng daripada kita ngomelin, daripada anak itu dikasih tahu. Dongeng itu lebih cepat masuk untuk anak. Dari bercerita, ngobrol tahu nggak sih Mama Papa ngobrol nggak sih sama Ananda? Ngobrol nggak sih? Kan Mama Papa sering yang ngobrol sama pasangan ya. Ngobrol itu bicara ngalur ngidul yang nggak ada tujuan gitu ya, nggak serius. Tuh ngobrol tuh ngobrol. Pokoknya bedain nasihat. Jangan-jangan ketemu anak nasihat aja, anak bosen gitu. Coba deh ngobrol santai. Makanya kadang-kadang pagi-pagi di meja makan ngobrol dulu sama Ananda. Hal-hal yang ringan-ringan aja. Cuaca ya,
minat, kesukaan dan sebagainya. Maka ngobrol itu adalah satu cara membuat anak ternyata coba aja mama papa. Ngobrol tuh relax. Dek, kalau papa ya, kalau nggak waktu itu nggak kepilih kepada jadi ketua kelas, rasanya gimana? Tapi saya papa sih nggak apa-apa, tidak terpilih, masih ada tahun depan, tetap semangat. Itu udah kata-kata afirmatif. Di sana mengandung motivasi. Ya. Kata afirmatif untuk bisa diterapkan untuk membiasakan pola-pola baru, kedisiplinan. Dibanding kita marah, awas ya. Dibanding kita marah, dibanding kita dengan hukuman dan sebagainya, apalagi usia anak masih di bawah 7 tahun. Apa kata Rasulullah mendidik anak sesuai dengan usia? Kalau di bawah 7 tahun, di bawah 8 tahun, Anda dididik sebagai raja. Ya, gimana sih yang begitu anak itu dihargai, ya, difasilitasi, disenengin, gitu ya. Tapi kalau sudah di 8 tahun ke atas, didiklah anakmu sebagai tawanan. Mulai deh, gimana sih tawanan? Banyak sekali aturan. Bahkan dia harus belajar mengalah. Walaupun tidak selalu dia harus mengalah dengan aturan kita, dengan yang maunya kita. Kadang-kadang anak bilang gini, pokoknya aku mau gini. Kenapa sih mama waktunya gini? Karena mama pengen sekali ini, kamu dengerin aja kata, tanpa alasan. Boleh. Kan dia harus belajar juga meredam emosi, meredam egonya. Itu di fase 8 tahun. Nanti remaja nggak boleh lagi kayak gitu. Didiklah anakmu sebagai sebagai teman. Gimana sih teman? Ngomong apa aja boleh, curhat apa aja terima, salah dikit pahami, nah gitu sama teman. Ya, nah, lupa dikit ya. Kemudian senantiasa menjadi motivator bagi anak. Gimana sih motivator? Belajar dari Meriliana, Mario Teguh misalnya ya. Ada nggak sih bahasa motivator itu teriak-teriak? Ada nggak sih? Mereka bicaranya teduh. Anakku sayang. Biasa nggak kayak gitu? Biasa nggak? Biasanya. Ciptakan romantisme di dalam komunikasi keluarga. Jangan kaku. Jangan, saya nih ayah. Kamu harus nurut sama mama. Sampai saya pernah ketemu ada klien saya minggu lalu. Saya tanya, Mama, ini pertanyaan saya nih ya, Mama jawab jujur. Kapan terakhir Mama peluk anak Mama laki-laki yang sudah remaja ini? Senyum-senyum. Coba saya tanya, Ayah, kapan terakhir peluk anaknya? Masya Allah, memang beda ya di sini ya. Nah, jawab saja, kapan terakhir peluk anaknya? Terus pertanyaan berikutnya, Mama, kalau ada tetangga lewat, Mama tak sapa nggak? Iya, saya kan kalau bertetangga harus baik. Terus Mama sapa, Ibu, sambil tersenyum. Kapan anaknya disapa seperti itu? Nah, itu hal-hal yang sederhana sebenarnya. Terus bagaimana kita akan jadi motivator untuk anak-anak kita? Yang bicara teduh, yang tersenyum hangat, ya, menyambut anak. Jadi memang ada kondisi-kondisi di mana ayah ibu itu harus hadir ya. Salah satunya ketika anak pergi sekolah dengan pulang sekolah. Walaupun kita nggak nganter ke sini, biarpun anaknya ikut antar jemput, tapi ya kalau saya pribadi aja harus mengantarkan dengan pelukan hangat sampai di ujung pintu. Kadang-kadang saya lagi sholat masih zuhur, anak sudah pulang, lari bukain pintu dulu untuk menyambut. Itu salah satu romantisme. Ya, oke, next. Nah, bicara tentang bawah sadar sama alam sadar, ya. Jadi kita lihat aja, anak kita main game, tapi kenapa medsos, game itu begitu tertanam di jiwa anak kita dan mudah banget untuk dia tiru. Tapi tidak dengan kita, gitu. Karena yang bikin game orang-orang di medsos itu pakai ilmu, lah kita nggak ada ilmunya.
Mereka punya ilmu bagaimana mempengaruhi anak-anak kita. Kita nggak punya ilmunya. Yang dia mainkan adalah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi kita itu ada dua. Pikiran sadar itu cuman pengaruhnya ke diri kita itu cuma 18%. Kecil banget. Tapi pikiran bawah sadar itu 88% membentuk perilaku orang. Nah, mereka mainin di bawah sadarnya. Kapan kondisi bawah sadar ini? Kan? Karena di sini nanti akan ditanamkan doktrin anak kita akan misalnya kamu anak yang hebat, kamu sehat, kamu anak yang soleh, sehingga dia menuruti kata-kata kita. Seperti yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah, ya. Bagaimana perilaku anak ini sehingga gurunya ngomong sekali aja set jadi. Nah, kita ngomelnya tiap hari ya mama, belum tentu berubah ya. Nah, sementara di game sekali aja dilihat udah sampai apa gerakannya semalam lagu-lagu hafal. Karena mereka mainin pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu bagai tanah yang sangat subur. Kita taburi apapun jadi. Pikiran bawah sadar itu ada batasannya, ditutupi ya. Itu namanya critical area. Jadi mengkritisi sesuatu itu sehingga dia tidak masuk ke alam bawah sadar, karena akan jadi perilaku. Tapi untuk masuk ke bawah sadar ini critical areanya dia harus dibuka dulu supaya yang bawah sadarnya tadi bisa kita masukkan, kita tanamkan. Bagaimana membukanya dan kapan terbukanya? Kalau masih anak-anak masih sangat muda, kalau di bawah 3 tahun tidak ada critical area, mau ngomong apapun jadi, apapun masuk jadi perilaku anak, termasuk trauma-trauma. Nah, makanya hati-hati, anak itu sangat perlu bahagia di 5 tahun ke bawah. Karena banyak sekali masalah, tekanan, sakit dan sebagainya di usia 5 tahun ke bawah itu akan memunculkan trauma-trauma yang kita kenal dengan inner child yang mempengaruhi perilaku kita sekarang. Jadi harus diobati, ya. Nah, makanya ketika anak ini kita beri doktrin, kita kasih masukan supaya terbentuklah perilaku yang bagus, maka kita mainin pikiran bawah sadarnya. Caranya, pikiran bawah sadar itu akan terbuka critical areanya dan siap menerima masukan ketika yang pertama ada ras emosi yang intens. Apa itu? Mau sedih banget, mau marah banget, mau senang banget, critical areanya terbuka. Pada saat itu doktrin, input masuk semua jadi perilaku. Contoh, Anandanya jadi lagi ngamuk. Oh, pokoknya aku gak mau, aku maunya ini, nangis gitu. Apa yang papa lakukan? Mau marah? Atau mau kesempatan? Masukin hal yang positif. Ya Allah nak, jadi anak sabar ya, mama doain besar, kamu mandiri, hebat, pemimpin. Apa ya, ternyata anak yang gitu seperti itu. Ya bisa kan, ketika tujuan kita dan prinsip kita jelas dalam mendidik. Tapi ketika pada saat anak seperti itu kita masukkan lagi, kalian menurut orang tua selalu pengennya membangkang, jadi juga perilaku. Istighfar ya. Seringkali kita tuh seperti itu. Kapan lagi? Pada saat anak sangat rileks, sangat busuk fokus. Kapan itu? Ketika asik banget main game, asik banget nonton TV. Itu gelombang otaknya ada di alfa. Disebut dengan kondisi rileks ya, kondisi santai. Kapan lagi itu? Pada saat anak mengantuk dan siap-siap tidur. Itu gelombang otaknya di alfa. Dan ini bisa kita ciptakan gelombang otak alfa ini. Jadi kalau dengan sengaja mama papa punya tugas membentuk ruh perilaku ananda kita yang positif, carilah gelombang alfa ini, buatlah gelombang alfa ini. Bagaimana membuatnya? Gampang. Dek sayang sini, apa baru pulang, peluk dulu ya. Nyaman kan anak-anak dipeluk? Tadi ngapain aja? Hari ini makan yang paling senang apa? Anak tuh nyaman sambil dielus-elus di sini, atau anak laki-laki paling senang diusap di punggungnya. Gelombang otaknya tuh turun, dia rileks, santai. Ngomonglah,
papa di situ. Dia asik banget nonton TV, dipanggil adek, diem aja. Dek, weh apa deh? Masya Allah, anak soleh. Ingat ya, sholatnya tepat waktu. Kalau ngaji semangat, kalau belajar fokus. Apa? Kapan lagi? Mau tidur, mama ngantuk. Yuk sini. Terus sama papa aja. Suara papa yang ngebas itu mudah diterima untuk disiplin. Ya. Kalau mama suaranya nyaring. Kalau ngomong gak didengar anak. Makanya mama itu disebut figur afeksi, kasih sayang. Disiplin sama mama suka gak umpan ya. Kirain papa pulang baru dengar sepatunya aja, anak langsung bener. Ya sampai mama seharian, terus aku ngapain, aku apa, dianggap apa gitu. Kalau papa baru sebut aja nama papa, nanti papa pulang dulu, anaknya langsung nurut. Terus mama ini apa gitu. Tapi itu kodratnya ya sudah. Jadi fitrahnya suara bapak-bapak yang ngebas itu. Aku ngantuk, ayo sini. Apa nih? Tidur sambil diusap-usap ya, matanya masih gini-gini, kalau dipanggil masih jawab ya. Wow, adik, mulai sekarang dan seterusnya kamu konsentrasi belajar. Mulai sekarang dan seterusnya apa kata guru, adik turuti. Menulis sesuatu yang menyenangkan. Kamu bisa menulis semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin berguna, semakin hari tanganmu semakin kuat. Itu jadi ya, besok lain lagi. Mama besok harus cepet-cepet nih, mana mau ngurus ini, papa juga harus bangun pagi. Jangan ada drama pagi hari ini. Maka siapkan malamnya. Kita dulu afirmatif ke diri kita. Besok semua baik-baik saja, semua tepat waktu, saya sudah merencanakan, Allah akan bantu saya memudahkan segalanya. Anak tidur. Jadi besok semangat pagi. Begitu dengan papa, adik bangun, adik langsung bangun. Semangat, mandi, makan, kita akan ke sekolah. Dan kita semua akan bersama-sama berangkat di rumah ini jam segini. Mana disebut? Oh, saya sering mempraktekkan itu. Ya, nah itulah pakai bawah sadar, ya, gitu. Next. Nah, mempersiapkan anak dengan antusias. Jadi, mama saya yakin anak-anak yang sekarang semangat sekolah itu karena apa? Mama, papa antusias. Sekolah itu dianggap menggembirakan. Memandang sekolah itu sebagai sesuatu yang positif, gak ditakut-takutin seperti saya cerita tadi ya. Kemudian percaya diri, ya dibuatlah mulai dari seragam, sepatu, tas yang dibawa, ya. Belum lagi sikap kita yang memuji Ananda, mandiri, kemudian berteman dan terlibat. Itu yang harus dipersiapkan. Tanya temannya siapa, namanya siapa, belum tahu tanya deh besok. Ya, sampai kalau anak saya sudah ada teman baru nggak? Kelasnya berubah. Tadi pagi, sudah dapat teman berapa? Kok cepat dapat teman barunya? Ya, aku bagi-bagi akun. Cuma cara anak gitu. Oh, kata kita ada aja cara dia berteman gitu. Jadi teman-teman yang lain deketin, aku mau juga dong. Bebas, anak-anak boleh memilih apa yang dia gunakan untuk itu. Ya. Nah, kemudian berusaha terlibat di kehidupan Ananda kita. Ada beberapa tips nih, ya. Pelukan untuk anak. Saya paling suka kalau ngasih ini nih. Jadi supaya keluarga Al-Furqan ini adalah mama papa yang romantis dengan Anandanya. Ya, anak-anak itu ada penelitian klinis dan psikologis menunjukkan bahwa memeluk anak dapat meningkatkan kecerdasan otak anak. Gak susah, gak repot beli vitamin otak. Rugi, cuma meluk kok. Cuma meluk. Coba deh mama papa biasain itu. Tenang, rasanya senang banget. Kita yang meluk, apalagi anak. Ya. Nah, jadi peluklah anak. Kemudian merangsang hormon oksitosin yang membuat tenang dan bahagia dan mengeluarkan racun dan zat bahaya dari otak. Anaknya sering main game, sering dengar yang macam-macam. Peluk. Keluar zat-zat macam. Itu bukan kata saya nih, saya cuma praktek aja nih. Pelukan minimal 8 kali sehari, memberi energi sehingga bisa beraktivitas dan mengoptimalkan potensi anak. 8 kali sama kayak kita minum vitamin. Ini yang namanya vitamin psikologis mama papa.
Jadi jangan cuma ngasih obat peninggi badan, obat supaya anak gemuk dan sebagainya. Psikologisnya juga kita kasih vitamin dan tidak susah, cuma dipeluk. Kapan meluknya? Kalau saya supaya nggak lupa, minimal habis sholat 5 waktu setoran. Kadang-kadang saking anak itu seneng kalau sudah terbiasa bertahun-tahun. Sholatnya kapan? Kita baru pulang, Mak saya tadi belum peluk habis sholat. Anak yang dari kita. Dan mereka lihatlah lebih sehat. Semakin anak kita lagi sakit, semakin banyak pelukan yang diberikan. Peluk dengan ikhlas. Ya. Dan pada saat meluk, bukan hanya meluk aja mama papa. Di sana saya suka bicara dari hati ke hati, walaupun cuma diam. Bahkan doa-doa juga di situ, masya Allah, nak, sholat ya nak ya, dijaga sholatnya ya tepat waktu. Kalau azan langsung nak ya ke masjid. Masuk itu sama dengan kalimat afirmatif, karena pada saat memeluk itu cerak gelombang otak ke alfa. Minimal 8 kali, 5 waktu. Kapan lagi? Sebelum tidur. Kadang-kadang siapa yang belum peluk? Dan pada saat akhirnya anak terbiasa gini, saya lihat ketika anak saya sedang merasa insecure, dia cari mama peluk. Oh pasti ada sesuatu. Saya jadi lebih tahu ada masalah. Mama peluk sebentar-sebentar peluk. Oh ini ada masalah kayaknya. Tapi karena anak laki-laki, kadang-kadang saya memberi waktu untuk dia mengungkapkan sendiri. Kadang-kadang saya beri waktu dia untuk menyelesaikan sendiri masalahnya. Gak harus yang, kamu kenapa ya? Cerita sama dipaksa gitu. Tidak harus seperti ini juga ya. Cuma kita tahu dia butuh nih. Dia butuh dipeluk. Jadi ada pasien saya tuh, dia remaja. Terus saya bilang, mama berubah ya sekarang? Iya bun. Kapan kamu terakhir dipeluk? Gak tahu, gak ingat. Gak mungkin, katanya mama berubah. Iya sih, kemarin mama peluk aku. Ini anak laki-laki nih. Seneng gak kamu? Rasanya gimana? Jadi pengen dipeluk terus bunda. Ternyata ya. Jadi gak apa-apa gitu ya. Kemudian kapan lagi ketika anak bangun tidur, ketika berpisahnya antara anak dengan kita, ketika bertemunya anak dengan kita, carilah peluang-peluang untuk memeluk anak. Bagaimana kalau anaknya udah mulai risih, udah dewasa, udah ini ya, sebenarnya gak apa-apa. Ya mama papanya aja yang pelukan. Iya beneran. Supaya anak melihat bagaimana memperlakukan pasangannya. Dan ada penelitian, ini para petinggi kita yang suka kita lihat seliweran di TV, mereka itu beberapa menyampaikan, saya sebelum berangkat ke kantor itu berpelukan dengan istri saya. Siapa di sini tadi yang pelukan dengan pasangannya? Masya Allah ya, 3.000. Malu ya, tapi saya yakin dipeluk lah, gitu ya, nggak bisa. Tapi gimana katanya berdua? Jadi nggak pelukan, nggak bisa ya. Nah, ternyata itu lebih sehat dan karirnya lebih maju. Suatu hari saya bicara seperti ini di PU. Di sana kemudian istri kepala dinas bilang gini, udah suami saya dengan karirnya sekarang sebagai kepala dinas, di usia dia yang relatif muda, dia menerapkan itu di rumah. Sebelum berangkat bekerja, kami berpelukan. Dan beberapa telah menyelamatkan beberapa rumah tangga dari beberapa pasangan klien saya. Ternyata mengingatkan kembali pada pasangannya untuk setia. Ya, jadi pulang ini pelukan ya. Ya, nggak mau ya? Mau? Janji? Bunda jadi malu. Gak apa-apa, peluk aja ya. Oke, mungkin waktunya ini ya bun. Waktunya masih ada? Masih ada? Oke, next ya. Nah, jadi biasa kekhawatiran yang terjadi pada ananda kita. Apa sih yang dia rasakan? Ada perasaan khawatir. Jadi peluklah dulu anak ketika dilepas. Ketika dia khawatir kita tinggalkan, peluk dulu ya. Tenangkan dirinya, dia menangis, peluk aja. Jadi pelukan ini menjadi resepnya nih untuk awal anak memasuki sekolah dasar. Ya,
Pertama yang dikhawatirkan oleh anak adalah perpisahan, situasi atau lingkungan baru. Kan biasa di sini lingkungannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Merasa tidak bisa. Kebanyakan anak, kalau tak ada mama gimana, kalau aku mau pipis nanti gimana, kalau haus bagaimana, banyak kekhawatiran dia. Apalagi untuk anak-anak yang dipastikan selalu ada mama di sampingnya untuk membantu. Apa yang harus dilakukan? Kamu bisa, kamu pasti bisa. Kata-kata afirmatif, adik pasti bisa. Mama gimana? Aku nanti kalau kayak gini bisa, belum dicoba aja. Jadi mama harus dengan antusias dan percaya diri. Jangan, mama nanti gimana kalau aku mau ke kamar mandi? Ya deh, nanti gimana? Coba adek tanya. Ya kita sendiri nggak pede, gimana nih mau pede? Atau deh sebelum berangkat sekolah, ingat ya. Kalau mau pipis, izin, terus cara bukanya tuh gini. Ingat ya dek ya, jangan pipis. Jadi anaknya tuh siaga gitu. Gimana ya mau pipis? Oh ini nanti kita mama sudah memasukkan kekhawatiran mama pada dirinya gitu lah. Sudah kita ciptakan insecure itu. Hati-hati, jangan ganggu teman, jangan berisik ya. Nah itu seringkali anak, tapi gimana ya? Kalau aku mau gerak gimana nanti? Nah itu hal-hal yang kadang-kadang ternyata kita sendiri menularkan kekhawatiran mama, kan dia nggak bisa. Jadi mama ngintip-ngintip ya gitu, sibuk bunda videoin, bunda kirim dong videonya gitu ya. Ya ada yang belum bilang, nunggu-nunggu di rumah, mana videonya kok belum keluar-keluar nih ya. Seringkali kita yang bikin bagaimana ini anak mempercayai diri kalau kita sebagai orang tua nggak percaya dengan anak kita. Biarin aja, nanti dia kena masalah. Ya kenapa? Seperti yang saya katakan, masalah itu selama hidup ya masalah. Tapi bagaimana masalah itu bikin kita jadi jauh lebih baik. Nah, ini bisa jadi kata-kata motivasi buat anak-anak kita. Kalau saya dari kecil misalnya anak-anak ingat ya, kata-kata adalah doa, misalnya gitu. Jadi bicara yang baik-baik. Sama dengan hal ini, gak apa-apa, nanti susah, ya gak apa-apa. Susah kenapa? Tinggal belajar, ya. Kemudian jam belajarnya lama, ya biasa. Apalagi anak dengan kebutuhannya masih bermainnya banyak sekali. Kapan itu? Di bawah 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun itu main terus. Kerjanya memang main, ngapain juga di sekolahin ya. Lama lagi sekolahnya, gitu kan. Jadi biasa aja di sekolah juga guru-guru udah biasa kok, memang masanya bermain, maka bentuk belajarnya pun bermain. Kemudian takut dengan ada teman baru atau orang baru, belajar menulis dan membaca. Mau apa menulis buat anak sesuatu yang berat. Jangan kita bayangkan diri kita yang menulis. Jadi tolong pahami mereka. Ya, coba lihat aja anak-anak disuruh nulis, bentar-bentar minum dulu mama. Ya kan? Aku mau pipis dulu. Pahami mereka, menulis itu memerlukan koordinasi visual motorik, ada proses di otak, ada kematangan saraf dan otot. Dan harusnya usianya berapa? 7 tahun. Anak kita berapa usianya? Jadi perlu dipahami. Jadi ya baik. Ya sudah ada peringatan. Baik, ya. Jadi menulis dan membaca itu sesuatu yang tidak mudah, sehingga harus kita pahami. Anak insecure, anak cemas, anak lelah, ya. Bantu mereka. Nah, mereka lelah, kemudian pengennya main, tidak terbiasa dengan aturan disiplin, ya. Karena kan sudah mulai tegas kelas 1, tetapi tetap toleransi. Kemudian urusan makan, ya, karena jam belajarnya panjang. Seringkali ini menjadi persoalan-persoalan yang dikhawatirkan oleh anak-anak kita. Obatnya apa? Peluk, afirmasi positif, motivasi dari orang tua, dan menjadi orang tua yang sehat mentalnya, sehingga anak merasa aman. Jika mentalnya sehat, dia menjadi anak yang percaya diri, merasa nyaman dengan dirinya dan semangat di dalam belajarnya. Mungkin itu saja materi dari saya. Kemudian mungkin ada sesi selanjutnya, saya kembalikan dulu pada pembawa acara. Terima kasih banyak Ibu Herlina. Bagaimana Bapak Ibu, di luar kita sedang
kita sekarang sedang mengadakan parenting, tapi di luar anak-anak ibu bapak sedang melaksanakan penerbangan balon cita-cita. Ya, dan alhamdulillah ini sudah selesai dan sebentar lagi akan menuju ke sini. Tapi kita mau buka sesi tanya jawab dulu Bapak Ibu ya. Kita batasi aja one father, one mother. Oke, Bu, banyak sekali sudah raise hand. Thank you. Tapi kita batasi 2 penanya saja. Karena keterbatasan waktu. Kalau mau lebih lanjut nanti boleh konsultasi hubungi nomor di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Konsultasi lebih panjang waktunya. Oke, sebelumnya ada informasi sedikit Bapak dan Ibu mohon memindahkan mobilnya dengan BG 1480 KA Honda Jazz Toyota putih. Silakan Bapak Ibu yang memiliki kendaraan tersebut untuk dapat memindahkannya. Mohon saya ke mikrofonnya boleh diberikan kepada Bapak penanya yang pertama. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau saya tanyakan Bunda Herlina, jadi kebetulan karena anak kami itu variasi umurnya ada yang SMP, ada yang SD gitu ya. Sementara waktu kumpulnya itu yang waktu malam gitu, waktu kumpul bersamanya biasanya saat makan malam. Jadi waktu kumpulnya itu bersama gitu. Nah, untuk tadi materi yang disampaikan ngobrol tadi, kalau anak-anaknya itu variasi umur ya, ada yang sudah ada yang masih sebagai raja, ada yang sebagai tawanan, tapi ada juga yang sudah harus jadi bestie kita. Nah itu seperti apa ya mengimplementasikan pola ngobrolnya Bunda. Nah kemudian yang kedua saya ingin menanyakan, karena kan di keluarga kan ada peran ayah dan ibu gitu ya. Nah untuk mensinkronkan, sementara ayahnya pengen seperti ini tapi ibunya punya pola berbeda, apakah keduanya harus match dulu atau bisa jalan paralel gitu? Makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi sebenarnya ngobrol yang paling asik itu kalau tadi hanya berdua, ya. Timingnya kapan? Gak harus tiap hari, apalagi ayah, gitu ya. Jadi cari momennya. Misal kalau anak laki-laki itu dia butuh figur ayah nih, maka ayah bisa ngajak dia rekreasi di hari-hari libur. Atau ayah dapat cerita dulu dari mama, dari bunda dapat cerita dulu, nih anak gini-gini, ambil intinya. Di pagi hari kesempatan panggil sebentar, ngobrol 5-10 menit aja. Ya, ngobrol tuh ya relax, bukan nasihat. Nanti ada momennya yang ayah nasihati. Jadi memang ada kita itu mendidik, disiplin, ada marahnya kita, ada punishmentnya, ada reward. Kalau ngobrol itu santai aja, kadang-kadang tanpa solusi ya, cair. Karena tujuannya tadi bukan membentuk perilaku, tapi mensejahterakan psikologis anak. Itu ayah, ya. Jadi boleh masing-masing anak yang kalau udah dapat bagiannya sama ibu, apalagi yang 7 tahun ke bawah, itu kan figur ibu ya yang harus ada, figur afeksi. Figur ayah itu lebih dibutuhkan ketika dia 7 tahun ke atas gitu ya. Laki-laki butuh ayah, lebih banyak butuh ayah, ibu, anak perempuan butuh ibu. Ngobrolnya jadi seperti itu. Tapi remaja dia butuh keduanya, tapi dengan rileksnya itu ngobrol. Nah, tapi yang lain-lain tetap berjalan sesuai dengan kaidahnya, gitu. Ya, begitu ayah. Kemudian masalah bagaimana nih dengan pasangan ketika tidak sejalan. Tapi sebenarnya suami istri ya harus menyamakan dulu visi misi, itu yang utama dulu. Selama visi misinya sama, mau caranya beda, gak masalah. Asal visi misinya sama dulu. Kita nikah pakai visi misi nggak? Sekolahin anak aja tadi dikenalin visi misi ya. Masa nikah kita nggak bikin visi misi? Terus mau bagaimana? Ya visi misi kita paling tidak, visi misi kita paling tidak poinnya adalah ya sesuai dengan fitrah kita sebagai seorang muslim, yaitu apa? Kembali ke manual book. Manual book jadi manusia itu gimana sih? Manual book membesarkan anak itu gimana sih? Apa manual booknya? Apa? Al-Quran. Apa? Al-Quran. Apa? Al-Quran. Kartu menuju sehat. Al-Quran dan Sunnah. Nah, bentuk dulu visi misi itu. Nah, nanti mau caranya ayah maunya gini, mama seperti ini, gak masalah. Asal tadi
bagaimana terjadi miskomunikasi dan kesepakatan. Kemudian bikin poinnya, belum lagi poin positif negatifnya. Paling banyak ini positifnya atau ini banyak negatifnya, pilih yang banyak positifnya. Berarti itu pilihan punya ayah, bukan berarti ayah menang gitu lah. Ya, tetapi disitulah nanti harus legowo gitu, karena di sini ada negatifnya. Ya, begitu, mungkin tidak bisa panjang lebar ya. Ya, baik. Selanjutnya dari satu pertanyaan. Perkenalkan, Bunda, nama saya Mayang. Bunda, saya mau bertanya terkait anak saya yang baru masuk kelas 1 ini, untuk kepadatan jadwal, Bunda. Jadi kan sekolah aja pulang udah jam 2, tambah lagi mungkin ada les-les lain. Sebenarnya idealnya, Bunda, untuk anak kelas 1 SD dengan usia 6 hingga 7 tahun itu kepadatan mereka itu gimana sih? Karena saya sadari jadwal mereka tuh kadang sampai minggu tuh udah penuh, belum les renang dan lain-lain aja. Terima kasih, Bunda. Baik, ya ini mungkin persoalan mama-mama yang lain ya, gitu ya. Anaknya seneng banget banyak kegiatan gitu ya. Nah, yang pertama, bagaimana sih untuk anak usia 7 tahun? Pastikan bahwa anak mendapatkan istirahat yang cukup, ya. Jadi bukan ego mama papa, ya. Mendapatkan istirahat yang cukup, karena disitulah nanti kesejahteraan psikologisnya, kesehatan fisiknya membantu dia untuk lebih bahagia menjalani aktivitasnya. Karena penting banget ya anak itu bahagia. Kadang-kadang doa saya tiap hari itu yang pertama, ya Allah jadikan anakku bahagia di usia kecilnya. Ya, karena itu kunci mereka sukses nanti, kunci mereka kuat menghadapi tantangan kehidupan. Nah, jadi mereka harus sehat ya. Jadi perhatikan waktu istirahatnya. Yang kedua, perhatikan potensi ananda kita. Potensi apa? Karakternya. Lihat dulu anak ini modelnya seperti apa, dan potensi intelektualnya seperti apa, potensi fisiknya seperti apa. Contoh, ada anak yang memang dia anaknya kinestetik atau bahasanya anak sensing, yang perlu ototnya yang selalu pengen bergerak dan sebagainya. Dia butuh aktivitas banyak. Dia anak kinestetik dan secara postur memang bagus ototnya. Maka tidak mengapa mereka ikut renang dan sebagainya gitu ya. Tapi setelah istirahat tadi terpenuhi. Nah, kemudian mungkin ada anak yang lain, dia anaknya ya mager misalnya ya, nggak terlalu suka aktivitas berenang, olahraga, ya jangan gitu kan. Sebatasnya saja, yang penting di sekolah dia olahraga, dia bermain fisik dan sebagainya. Tidak perlu juga kita latih dia pula sampai ini, kalau bukan karakter dia gitu kan. Maka pilihlah aktivitas tambahan ananda kita sesuai dengan karakter ananda kita ya. Kemudian potensi intelektualnya, semakin cerdas seorang anak, dia semakin banyak butuh aktivitas dan beragam kemampuan untuk dikuasai. Jadi untuk anak-anak lain mungkin itu berlebihan, untuk dia nggak akan lelah, dia belajar lagi, les ini les itu, semangat. Jadi ada karakter anak namanya thinking, dia pembelajar, seneng banget belajar itu, menguasai ini les ini, malah dia yang minta. Dan kita lihat dia sehat dan bahagia, nggak apa-apa gitu. Jadi kembali lagi pada potensi ananda itu bagaimana. Kemudian juga lihat dari tugas perkembangan ananda kita. Dia butuh apa sih di usia ini? Dia butuh bermain. Belum lagi ketemu anak model sensing misalnya, anak yang temanya bermain. Dan yang bikin dia bahagia, bikin dia sehat itu bermain. Maka kebutuhan mainnya masih banyak. Jadi jangan sampai aktivitas yang banyak itu mereka nggak sempat main. Ya. Jadi anak harus main. Karena tadi balik lagi pastikan dia bahagia menjalani itu. Artinya mama papa memang tidak bisa dipastikan usia gini harus ini aktivitasnya ini, akan tergantung masing-masing anak. Yang penting mama perhatikan bahwa dia punya potensi ke situ, karakternya cocok ya. Kemudian masih cukup waktu istirahat. Tapi dia bisa pulang sekolah jam segini, aktivitas lagi. Kita lihat dia masih bisa. Maka ya udah mama habis isya anaknya langsung tidur. Tapi ada anak kreatif yang bosenan, yang banyak perlu aktivitas beraneka ragam tapi mager di rumah, tapi aktivitasnya banyak gitu kan. Jadi kadang-kadang dia nggak perlu keluar rumah, di rumah udah tersedia gitu loh.
berbagai aktivitas dan variatif sifatnya, yang tidurnya mungkin agak malam, tapi kita lihat bahwa jam tidurnya cukup atau tidak. Misal pulang sekolah udah 2 jam, berarti malam itu tinggal kira-kira 6 sampai dengan 8 jam ya. Nah, jadi kalau saya perhatikan usia tidur anak-anak ini sangat penting, berpengaruh terhadap stabilitas emosional dan kesehatan fisiknya. Dan ternyata lebih banyak anak sakit di masa liburan. Ya enggak mama papa, kenapa? Begadang, boleh tidur malam, ya kan? Anak itu bermain puas, dan saya terlihat ternyata seperti itu. Tetapi dengan rutinitas yang sudah terjadwal itu, anak itu lebih, secara emosi mereka lebih tenang dan secara fisik dia lebih sehat, ya. Kira-kira begitu ya, mama. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sudah terjawab ya? Alhamdulillah. Tadi kayaknya masih penasaran, hubungi nomor 2 ini ya, Bapak Ibu ya. Boleh kontak Ibu Herlina langsung ya, karena beliau juga buka plat ini Bu ya, terapi ya Bu ya, Masya Allah. Tadi yang hasil skor awal tes psikologi tadi yang ada yang depresi dan sebagainya butuh pertolongan, boleh kontak Bu Herlina ya. Baiklah Bapak dan Ibu, the last session is praying. Mau berdoa dulu Bapak dan Ibu. Akan dipandu oleh Ustadz Adi Renggu, SPDI. Beliau ini adalah Kepala Al-Quran SD Al-Quran. Kepada Ustadz Adi Renggu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu sekalian kita mengadakan kedua tangan, menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana hadza min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Rabb, yang maha lembut atas takdir-Mu, yang menggenggam segala hati-hati kami dan setiap langkah kami. Kami sebagai orang tua datang ke sini ya Allah, hadir dalam acara anak kami ya Allah, mengantarkan mereka yang dulunya kecil, yang dulunya bayi, tidak bisa mengapa-apa, sekarang menuju jenjang yang lebih tinggi, sekolah di sekolah dasar SDIT Al-Furqan Palembang. Jadikan ini semua ya Allah dasar ya Allah. Jadikan ini semua ya Allah mereka lebih bertakwa dan beriman kepadamu ya Allah. Jadikanlah ilmu yang dipelajari di sekolah ini ya Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat, berguna bagi mereka baik dunia maupun akhiratnya ya Allah. Ya Allah, kami sebagai orang tua, kami terus belajar ya Allah. Jadikan kami ya Allah menjadi orang tua yang saleh. Rabbana ja'alna minas shalihin. Jadikan kami ya Allah orang tua yang mampu memberikan teladan kepada anak kami. Tidak hanya kami menyuruh sholat, tapi kami mencontohkan bagaimana cara sholat yang baik. Kami sebagai bapak ya Allah, sebagai ayah, berikan kemampuan kami untuk bisa tegas tapi tidak keras. Kami sebagai ibu ya Allah, jadikan kami ya Allah tidak lembut, jadikan kami lembut namun tidak lembek ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, yang menggenggam setiap hati anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah hati mereka ya Allah cenderung pada kebaikan di jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah hati mereka ya Allah selalu taat di jalan-Mu ya Allah. Jangan jadikan hati mereka ya Allah condong pada keburukan dan kejahatan pada zaman-zaman ini ya Allah. Ya Allah yang mengabulkan segala doa,
Bimbinglah kami ya Allah sebagai orang tua, bimbinglah kami sebagai guru ya Allah, bimbinglah anak-anak kami ya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Pertemukanlah kami kelak di surgamu ya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pembacaan doa selanjutnya oleh Sa'ade. Maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Bapak dan Ibu mengucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah.